Halo, jumpa lagi di Zali Studio. Dalam video kali ini kami akan sedikit membahas tentang teknis bagaimana kami mengcapture dan merekam game-game kami. Penasaran bagaimana caranya? Yuk, lanjut. Oke guys, ini adalah mini studio sekaligus setup kami. Nah, ini bisa kalian lihat. Setup ini biasanya disebut setup dual PC. Kenapa? Karena memang kami menggunakan dua buah PC untuk mengcapture dan merecord game. Kenapa dua PC? Nanti akan kami jelaskan. Karena dua PC itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Pertama, di sini ada PC utama ya, kita sebut saja PC utama. Dalam hal ini laptop ya. Laptop Asus VivoBook. Lalu di sebelah kanan ini ada audio rack. Audio rack ini isinya ada mixer, mini mixer 4 channel, terus audio interface, terus yang paling bawah ini speaker ya, speaker kecil. Terus di sebelah sini ada PC capture, sebut saja PC capture. Karena memang tugas PC ini adalah mengcapture apapun output dari PC gaming ini, laptop gaming ini. Terus di sebelah sini ada smartphone, smartphone bekas yang kami ubah menjadi webcam. Juga ada mic condenser untuk mengcapture suara. Terakhir, semua output dari PC capture itu kami tampilkan di layar TV seperti ini. Oke guys, ini adalah sedikit coret-coretan dari bagian hardware. Gimana sih dual PC setup kami bekerja? Seperti kalian lihat, di sini ada PC atau laptop gaming yang tadi kami tunjukkan. Laptop speknya itu AMD Ryzen 3500U, RAM 12GB, DDR4 ya, VGA Radeon Vega 8 plus SSD. Nah, spek dari laptop ini sebenarnya bisa dibilang medium ya, medium, karena memang kami gunakan selain untuk gaming juga untuk editing video ini. Terus di sebelah kanan ini ada PC capture yang tadi CPU warna hitam. Itu speknya AMD A8 5545, terus RAM-nya 8GB, DDR3, VGA-nya Nvidia GTX 450. Nah, untuk PC capture ini kalian bisa pakai spek yang medium juga, yang nggak terlalu canggih, tapi juga jangan terlalu jelek, jangan terlalu jadul, terutama prosesornya. Karena kalau spek prosesornya terlalu jadul, nanti hasil encoding videonya nggak bakalan bagus guys. Biasanya bakalan kotak-kotak atau ada frame skip ya, atau patah-patah biasanya disebutnya. Terus cara kerjanya gimana sih? Pertama-tama mungkin terlihat ribet, tapi kalau kalian sudah paham akan gampang ya mencernanya. Pertama, video output dari PC atau laptop gaming itu di capture oleh PC capture melalui alat namanya HDMI USB capture ya. Coba saya videokan. Nah, ini adalah output HDMI dari laptop gaming. Terus di capture oleh, nah ini kalau kalian bisa lihat, sorry ya kabelnya emang berantakan, kita belum beresin lagi. Ini ada satu alat kecil namanya HDMI USB capture. Dia interface-nya USB. Output dari kabel HDMI dari laptop itu dimasukkan ke sini, lalu dimasukkan ke PC gaming yang ini ya guys. Nah, itu untuk video. Audionya kami pakai routing terpisah. Untuk audio, output dari laptop atau PC gaming itu kami oper atau kami routing ke audio rack yang di sini. Kenapa kita pakai audio rack? Karena memang
kita pengen sebuah audio station yang multi input ya guys. Jadi bisa input banyak sekaligus. Contoh di audio rack ini ada input mic condenser. Nah, ini mic condenser. Terus juga bisa input gitar misalkan kalau kami mau. Dan juga input aux atau alat-alat lain, misalkan kalian mau colokin tablet atau smartphone untuk nyetel MP3 atau video lain misalkan, itu bisa. Juga audio station atau audio rack ini berfungsi juga untuk sebagai speaker monitor ya. Jadi semua suara baik input atau output itu akan kedengaran melalui speaker ini. Jadi nggak perlu speaker monitor terpisah untuk tiap device dan nggak ada latensinya ya. Tuh, intinya semua audio itu akan diinput melalui audio rack ini, terus akan direlay atau di-outputkan ke PC capture melalui line in. Lalu untuk urusan kamera bagaimana? Kamera kami menggunakan smartphone Android bekas yang dikonekkan melalui kabel USB dengan software DroidCam. Nah, kalian bisa unduh DroidCam itu gratis di Play Store, juga di Windows juga ada. Hasilnya akan seperti kalian lihat di pojok kiri bawah ini. Hasilnya sebenarnya lumayan ya, karena memang input webcam ini atau kamera webcam ini kami gunakan sebagai insert muka aja ya di pojok. Terakhir ada mic condenser. Ini kami pakai mic condenser BM800 ya. Kalian bisa dapatkan di marketplace, itu harganya juga nggak terlalu mahal. Mic condenser diinput ke audio rack menggunakan phantom power ya. Itu juga alasan kami menggunakan mixer di audio rack, karena mixer mini ini ada phantom powernya untuk membuat input mic condenser lebih sensitif ya, lebih kencang ya suaranya, seperti itu. Oke, sampai sini moga-moga gampang dimengerti ya. Jadi kesimpulannya adalah jadi video out dari laptop gaming itu di capture melalui alat namanya HDMI USB capture. Terus audio out dari laptop gaming itu masuk ke audio rack. Nah, audio rack ini fungsinya sebagai audio station yang akan mengumpulkan input, mau input dari mic, input dari laptop, atau mungkin gitar kalau kami mau tambahkan gitar, atau device lain aux. Lalu outputnya akan diinput ke line in dari PC capture. Terakhir ada smartphone Android yang kami fungsikan sebagai webcam melalui software DroidCam yang diinput lewat USB ke PC capture juga. Nah, terus dari sisi software pakai apa nih guys untuk mengcapture semua input dan output tersebut di PC capture? Nah, untuk software kami menggunakan OBS. OBS itu adalah Open Broadcaster System. Software ini gratis ya, open source. Kalian bisa unduh di Google atau cari aja di situsnya. Software ini semacam mini mixer, jadi kegunaannya untuk menggabungkan input dari berbagai macam perangkat tadi. Contoh, di sini input dasar kami ada 3, yaitu input dari DroidCam. DroidCam itu yang kamera ini, kamera webcam. Kalau kami matikan, ya inputnya mati. Terus di bawahnya ada HDMI capture. Ini adalah input dari device HDMI capture tadi. Kalau kita matikan, tidak ada feed dari laptop gaming. Nah. Terus yang paling bawah adalah line in audio. Jadi input dari semua audio yang masuk ke audio rack tadi itu kami input ke sini. Kalian bisa lihat di sini ada level untuk monitoring audio dari line in. Ya, jadi sebenarnya OBS ini berfungsi untuk memadukan semua input dari berbagai perangkat tadi.
ke satu input di PC capture seperti itu. Untuk cara pakai dan settingnya sebenarnya gampang ya guys. Kalian tinggal tambahkan input apa yang kalian mau. Contoh ini ada audio input, ada display capture, game capture, image, terus video capture. Nah, OBS ini akan otomatis membaca berbagai macam perangkat input atau output yang sudah terinstall di PC kalian, seperti itu. Terakhir, untuk setting OBS sendiri, ini kami akan sedikit kasih lihat setting kami. Pertama, kami setting device HDMI capture-nya ke resolusi 1080 ya. Device ini ya mungkin karena device yang nggak terlalu mahal, jadi hanya bisa mengcapture resolusi 1080 maksimal 30 frame per second. Kalau untuk mengcapture video-video yang framenya nggak terlalu cepat seperti video kami ngomong tadi, itu masih bisa. Tapi kalau untuk mengcapture game yang frame rate-nya cepat, kami biasanya mendrop resolusinya menjadi 720 ya guys. Jadi sedikit lebih ringan di resources dan hasilnya juga nggak patah-patah. Soalnya kalau resolusinya dimentokin 1080 dengan frame rate video atau game yang cepat, itu hasilnya akan patah-patah alias frame skip. Kami juga setting di output videonya. Kalian bisa lihat ini base canvasnya 720, terus outputnya juga 720 dengan FPS 30. Ini adalah setting yang paling aman, yang tidak makan resources banyak, karena kami udah coba di atas setting ini, itu hasilnya kurang bagus untuk spek PC capture ini. Jadi ini adalah settingan PC capture yang paling aman. Terus juga di bagian output kami set seperti ini. Encodernya software, karena memang graphic cardnya belum support encoder hardware. Terus encoder presetnya super fast atau very fast, tergantung keadaan. Jadi encoder preset ini semakin tinggi, semakin tinggi settingannya, kayak very fast atau faster atau medium, ini semakin banyak resource CPU yang dibutuhkan untuk men-encode. Nah, karena spek PC ini biasa aja, kami putuskan untuk pakai super fast. Jadi membalance antara hasil resources dengan kualitas, seperti itu ya guys. Kenapa kami menggunakan dual setup seperti ini? Kalian bisa aja menjalankan OBS di satu PC atau laptop sekaligus mengcapture game kalian. Tapi konsekuensinya capture game atau capture screen itu memakan banyak resources dari si komputer. Gaming aja sudah makan banyak resources, ditambah dengan capture. Kalian bisa bayangkan awal-awal kami rekam atau capture game kami di satu laptop, itu hasilnya nge-lag ya, patah-patah. Karena memang spek laptop ini medium. Kalian butuh spek komputer yang canggih, yang high-end untuk bisa menjalankan OBS sekaligus mengcapture game di satu perangkat. Tuh. Karena laptop kami speknya nggak terlalu bagus ya, medium B aja, maka kami memutuskan untuk setup dual PC ini untuk memisahkan kerja, mana laptop atau perangkat khusus untuk game, mana perangkat untuk mengcapture. Ya, jadi konsepnya dual setup itu seperti itu. Konsepnya adalah memisahkan tugas atau beban, yang mana perangkat atau komputer untuk menjalankan game, yang mana perangkat untuk mengcapture game tersebut. Jadi tidak dibebankan kepada satu perangkat. Hasilnya pun jauh lebih bagus dibandingkan kalian membebankan game dan capture di satu perangkat, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Moga-moga bisa bermanfaat untuk kalian yang mau setup
stream atau capture seperti ini. Kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video-video bermain game kami selanjutnya tetap di Zali Studios. Sampai jumpa lagi.